Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya akan menceritakan tentang Sirah Nabawiyah yang bertema Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu sesuai riwayat yang sahih, Nabi Muhammad itu dijasadkan dengan diisrokan dengan jasadnya. Dan ia dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ia menggunakan hewan yang bernama buruk. Dan ia di sana ditemani oleh malaikat Jibril. Dan setelah ia nyampe di sana, Nabi Muhammad mengimami para nabi-nabi yang lainnya. Dan setelah itu malam itu juga Nabi Muhammad pergi ke langit pertama. Dan malaikat Jibril meminta untuk dibukakan langit pertama, dan pintu langit pertama dibukakanlah. Dan setelah itu di sana ia bertemu dengan Nabi Adam, dan di sana Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun menjawab salamnya. Dan di sana Allah memperlihatkan roh-roh orang yang mati syahid di sebelah kanan dan orang yang sengsara di sebelah kiri. Dan setelah itu Nabi Muhammad lanjut ke langit kedua. Malaikat Jibril meminta untuk dibukakan yang kedua kalinya, dan dibukakan. Setelah itu di sana ia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah itu Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada mereka berdua, dan mereka pun menjawab salamnya. Dan ketiga kalinya Jibril meminta untuk dibukakan, dan di sana ia bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Muhammad seperti biasanya mengucapkan salam, dan Nabi Yusuf pun menjawabnya. Dan keempat kalinya Jibril meminta untuk dibukakan, dan di sana ia bertemu dengan Nabi Idris. Dan Nabi Muhammad mengucapkan salam, dan Nabi Idris pun menjawabnya. Dan kelima kalinya dibukakan langit kelima, dan di sana ia bertemu dengan Harun, dan Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada ia, dan ia pun menjawabnya. Dan keenam kalinya diminta untuk dibukakan pintu langit, dan di langit keenam ia bertemu dengan Nabi Musa. Dan saat Nabi Muhammad ingin lanjut ke langit ketujuh, Nabi Musa pun menangis, dan Nabi Muhammad tuh menanyakan, kenapa engkau menangis? Dan Nabi Musa menjawab, dia menangis karena ada pemuda yang memiliki umat yang lebih banyak masuk ke surga dibanding umat Nabi Musa, dan karena itulah ia menangis. Dan yang ketujuh, sana ia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan setelah Nabi Muhammad nyampe ke langit ketujuh, ia naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dan setelah itu ia naik lagi ke Baitul Maqmur, dan setelah itu ia menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana Nabi Muhammad diberi wahyu untuk menunaikan wajib sholat 50 waktu. Dan setelah itu Nabi Muhammad turun, dan ia pun bertemu dengan Nabi Musa. Dan di sana Nabi Musa menanyakan, wahyu apa yang diberikan kepadamu? Dan Nabi Muhammad bilang kalau misalnya ia diberikan wajib sholat 50 waktu. Dan setelah itu setelah 50 waktu, Nabi Musa pun bilang kalau misalnya minta untuk diringankan, bilang ke Robmu untuk diringankan, dan karena umatmu itu nggak bakal mampu untuk menunaikan itu semua. Dan
Nabi Muhammad pun balik lagi ke atas dan bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan sebanyak 10 dan Nabi Muhammad turun lagi untuk menemui Musa dan di sana eh, Nabi Musa bilang kalau misalnya minta diturunkan lagi, diringankan lagi. Dan setelah itu Nabi Muhammad bolak-balik untuk menemui Allah dan akhirnya itu diturunkan sampai 5 wajib 5 sholat saja dan setelah itu Nabi Musa pun sebetulnya meminta untuk diringankan lagi, tapi Nabi Muhammad bilang kalau misalnya dia tuh udah malu kepada Robnya karena ya gitu. Terus pokoknya dia tuh udah malu lah karena dia udah meminta banyak gitu. Jadi dia udah ridho dan udah menerimanya. Dan setelah itu Nabi Muhammad pun turun ke bumi lagi dan ia bilang kalau misalnya kepada umatnya untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan setelah itu Nabi Muhammad menceritakan bahwa ia pergi ke langit, ke langit, dan di sana ia melihat Baitul Maqdis dan lain-lain. Dan setelah itu yang orang-orang itu pada ngolok-ngolok Nabi Muhammad gitu, kayak ngejelek-jelekin gitulah, ya kayak nggak mungkin gitu. Nah setelah itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun menjelaskan semuanya. Dan setelah itu ya jadi mungkin sekian aja sih cerita dari saya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.